Apaan tuh? Apaan tuh? Hey guys, this is me now. Mata kuliah kita pada sore hari ini yaitu konseling populasi khusus. Nah, di sini kelompok kami akan membahas tentang LGBT. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada teman kami Samira Nurul Aulia. Pengertian LGBT. LGBT merupakan sebuah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Yang pertama ada lesbian, yaitu orientasi seksual seorang perempuan yang hanya mempunyai hasrat sesama perempuan. Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya hanya kepada perempuan. Istilah ini juga merujuk kepada perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional, dan secara spiritual. Yang kedua ada gay, yaitu orientasi seksual seorang pria yang hanya mempunyai hasrat sesama pria. Gay adalah sebuah istilah yang umum digunakan untuk merujuk orang homoseksual atau sifat-sifat homoseksual, sedikit berbeda dengan biseksual. Yang ketiga yaitu biseksual, yaitu orientasi seksual seorang pria atau wanita yang mempunyai dua jenis kelamin, baik pria atau wanita. Biseksual adalah individu yang dapat menikmati hubungan emosional dan seksual dengan orang dari kedua jenis kelamin, baik pria maupun wanita. Yang keempat yaitu transgender, yaitu orientasi seksual seseorang pria atau wanita, misalnya waria. Transgender adalah perilaku atau penampilan seorang yang tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya. Seorang transgender dapat mengidentifikasi dirinya sebagai heteroseksual, homoseksual, biseksual maupun seksual. Penyebab LGBT. Yang pertama dari faktor keluarga. Didikan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya memiliki perasaan yang penting bagi para anak untuk lebih cenderung menjadi seorang anggota LGBT daripada hidup normal layaknya orang seperti biasa. Yang pertama itu ketika seseorang anak mendapatkan perlakuan yang kasar atau perlakuan yang tidak baik lainnya, maka pada akhirnya kondisi itu bisa menimbulkan ketergantungan hubungan keluarga serta timbulnya rasa benci anak kepada orang tuanya. Sebagai contoh adalah ketika seorang anak perempuan mendapatkan perilaku yang kasar atau tindak kekerasan lainnya dari ayah atau saudara laki-lakinya yang lain, maka akibat dari trauma tersebut nantinya perempuan itu bisa saja memiliki sifat atau sikap yang benci terhadap laki-laki. Yang kedua yaitu dari faktor lingkungan dan pergaulan. Lingkungan serta kebiasaan seseorang dalam bergaul disinyalir telah menjadi faktor penyebab yang paling dominan terhadap keputusan seseorang untuk menjadi bagian dari komunitas LGBT. Beberapa poin yang terkait yaitu seorang anak dalam lingkungan keluarganya kurang mendapatkan kasih sayang, perhatian, serta pendidikan yang baik masalah agama, seksual maupun pendidikan lainnya. Yang kedua, masuknya budaya-budaya yang berasal dari luar negeri. Mau tidak mau telah dapat mengubah pola pikir sebagian besar masyarakat kita dan pada akhirnya terjadilah pergeseran norma-norma asusila. Yang ketiga yaitu dari faktor genetik. Dari beberapa hasil penelitian telah menunjukkan bahwa salah satu faktor pendorong terjadinya LGBT ini yaitu bisa berasal dari dalam tubuh si pelaku yang sifatnya bisa menurun dari anggota keluarga terdahulu. Yang keempat yaitu ada faktor akhlak dan moral. Faktor moral dan akhlak ini dimiliki seorang juga memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku LGBT yang dianggap menyimpang. Kurangnya iman dan pengetahuan tentang agama. Yang ketiga ada dampak LGBT. Keberadaan komunitas LGBT ini tentu saja menimbulkan dampak yang negatif bagi pelaku. Itu pertama yang dari segi kesehatan. Timbulnya fenomena LGBT ini mau tidak mau telah berdampak pada kesehatan si pelaku, antara lain yaitu terjadinya HIV atau AIDS, ada penyakit kelamin,
Yang kedua dari segi sosiologi, kebiasaan perilaku LGBT selain dapat menyebabkan masalah pada kesehatan juga dapat berakibat pada kehidupan sosial, yaitu dapat mengikis keharmonisan hidup yang tumbuh di masyarakat serta makin meningkat angka tindak kemaksiatan yang pada akhirnya sulit untuk dikendalikan. Yang ketiga ada dari segi psikologis. Kebiasaan LGBT juga berdampak buruk bagi kondisi psikologis atau kejiwaan seseorang, serta dapat memberikan efek yang begitu kuat pada syaraf si pelaku. Seorang LGBT bisa memiliki kepercayaan bahwa dirinya bukanlah seorang laki-laki ataupun perempuan yang sejati. Kondisi tersebut tentu akan berdampak pada timbulnya rasa khawatir terhadap identitas diri serta seksualitasnya. Mereka ini akan lebih cenderung memilih bersama dengan orang yang kepribadiannya sejenis dengannya. Yang keempat ada pencegahan LGBT. Yang pertama yaitu selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menanamkan dalam diri, keluarga, teman, dan warga masyarakat tentang bahayanya perilaku LGBT ini, baik bagi kesehatan, psikologis, kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu berpartisipasi dalam upaya penolakan legalisasi yang mendukung perilaku seksual yang menyimpang, yang akan dapat merusak moral generasi penerus bangsa. 5. Cara menyikapi LGBT, yaitu dengan hindari mencemooh mereka dengan caci maki, karena jika itu dilakukan maka perilaku LGBT akan semakin merasa menjadi korban dan tertekan. Yang kedua, tidak mengucilkan kehidupan perilaku LGBT baik dalam kehidupan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Yang ketiga, menjadi pendukung serta penyemangat bagi perilaku LGBT agar mereka bisa meninggalkan kebiasaan tersebut dan kembali ke kehidupan yang normal. Yang keempat, yaitu bukalah diri untuk menjadi penyembuh, bukan penyebar kebencian. Profil klien. Nama inisial MA, tempat tanggal lahir Bandung 29 Desember 1994, jenis kelamin laki-laki, umur 27 tahun, alamat Jalan Mandala, Kecamatan Cilandak Barat, Jakarta Selatan, agama Islam. Latar belakang, MA terlahir di keluarga yang sederhana. Orang tuanya mendidiknya seperti orang tua pada umumnya. Pada saat kecil, MA sudah merasakan perbedaan pada dirinya, bahwa ia sudah mulai tertarik pada laki-laki. Tetapi pada saat itu, MA tidak mengetahui apakah dirinya itu gay atau homoseksual atau sebagainya. Dan pada saat itu, perilaku MA itu berbeda pada laki-laki pada umumnya yang menyebabkan MA sering dibully oleh teman-temannya, bahkan orang tua teman-temannya. Hal ini menyebabkan MA tidak memiliki teman dan ia berpikir tidak ada yang menginginkan keberadaan MA. Akibatnya, MA memiliki trauma dengan lingkungan yang ramai karena MA merasa dimanapun ia berada, pasti ia akan dibully oleh teman-temannya. Menurut MA, keluarganya sendiri juga tidak mengerti apa yang MA rasakan, karena ia juga sebenarnya tidak menginginkan untuk menjadi seperti ini. Walaupun begitu, orang tua MA tetap menuntutnya untuk MA belajar mengaji di masjid, sehingga pada saat MA sudah dewasa, ia menjadi guru ngaji di desanya. Karena menjadi guru ngaji, MA merasa nyaman bertemu dengan anak-anak kecil yang tidak membedakan MA dengan yang lainnya. Walaupun sekarang MA memiliki lingkungan yang sehat, ia tetap saja tidak bisa merasakan normal seperti teman-temannya. Pada saat MA berusaha untuk menyukai wanita, MA merasa dirinya malah semakin tidak nyaman dan merasakan sakit pada hatinya. Ia tidak bisa terus-menerus merasakan apa yang membuatnya tidak bahagia. MA pun berpikir bahwa ia memang sudah ditakdirkan menyukai hal yang seperti ini. Karena sekeras apapun MA mencoba untuk keluar dari permasalahan ini, MA tetap tidak merasa bahagia dan tidak menemukan ketenangan pada dirinya, sehingga MA memutuskan untuk menjadi dirinya sendiri saja. Ciri-ciri klien memiliki rambut berwarna hitam, memiliki kulit yang sawo matang, badannya agak besar, tidak sulit
pada saat diajak berbicara. Analisis kebutuhan. Kebutuhan klien yaitu mempunyai rasa yang sebenarnya ia ingin sembuh dari keadaan seperti ini. Namun, ia masih belum bisa menemukan rasa nyaman pada dirinya sendiri, sehingga ia akan terus mencobanya pelan-pelan. Dan dukungan dari keluarga terdekat maupun dukungan dari teman-teman seperti memberikan motivasi agar tetap menjalani hidup selalu semangat. Dukungan sekecil apapun dari keluarga sangat berarti untuk MA, karena dukungan keluarga yang membuat MA merasakan adanya dorongan semangat dan tidak boleh putus asa dalam menjalani hidup. Potensi yang bisa dikembangkan. Pola pikir klien dalam mengembangkan potensinya melalui peningkatan kepercayaan dirinya dengan kegiatan-kegiatan positif untuk dirinya dan memberikan dukungan kepada MA terkait kesejahteraan psikologis, serta keluarga dan kerabat dekat tetap mendukung dan memberikan dorongan kepada MA agar tetap semangat untuk bisa berubah. Terima kasih kepada Reklin. Selanjutnya, di sini saya akan membahas faktor penyebab. Faktor penyebabnya adalah klien merasa bahwa dirinya sudah berbeda sejak kecil, tetapi saat itu ia masih belum tahu bahwa ia memang berbeda dari teman-teman lainnya. Akibatnya, ia sering dibully karena sifatnya yang berbeda pada laki-laki yang pada umumnya yang menyebabkan MA tidak memiliki teman. Dan setelah dewasa, MA pun malah semakin menyukai laki-laki dan tidak ada ketertarikan sedikit pun dengan perempuan, sehingga ia mulai merasa nyaman dengan keadaannya. Cara penanganan yang sudah dilakukan adalah mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperluas lingkungan yang positif, bergaul dengan teman-teman yang normal, berbagi pendapat kepada orang-orang yang ia percaya. Nah, adapun layanan yang tepat adalah dalam hal ini layanan BK yang tepat adalah edukasi secara individual dan pendekatan diri terhadap klien. Berdasarkan penyelesaian masalah merupakan inti perubahan perilaku yang efektif. Dengan demikian, berada di lingkungan yang positif bersama dengan orang-orang yang menuntut ke arah yang lebih baik. Karena penderita LGBT membutuhkan pengertian, dukungan, kerjasama, petunjuk profesional, dan pendampingan yang akrab agar bisa mengembalikan kepercayaan diri, kemampuan diri dalam lingkungan keluarganya dan lingkungan masyarakat yang luas. Baiklah teman-teman semua, adapun kesimpulan pada mata kuliah kita sore hari ini adalah secara umum dan universal konsepsi LGBT banyak bertentangan dengan berbagai sudut pandang, mulai perspektif agama, kesehatan mental dan kejiwaan, kodrat alami manusia dalam mendapatkan keturunan, dan perspektif dampak negatif sosial masyarakat akan munculnya dan penyebaran virus HIV/AIDS. Nah, demikian kesimpulan pelajaran kita pada sore hari ini. Kami mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran terutama dari Ibu Anggi. Terima kasih kepada Ibu Anggi dan teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.